Pelatih anyar Timnas Indonesia temukan pemain lokal berbakat. Tom Haye buka suara perihal pemecatan STY dan kedatangan pelatih baru Patrick Kluivert. Pro dan kontra Timnas Indonesia. Timnas U17 bantai KKS anak asuh Coach Justin. Mateu Becker pamit dari Timnas U20. Bung Towel laporkan netizen ke Polda Metro Jaya. Patrick Kluivert, pelatih anyar Timnas Indonesia, mengungkapkan keyakinannya untuk menggali talenta tersembunyi para pemain Garuda demi lolos ke Piala Dunia 2026. Pelatih asal Belanda ini optimis bahwa Timnas Indonesia memiliki bakat luar biasa yang siap bersaing di level Asia hingga dunia. Tim ini memiliki banyak talenta tersembunyi, dan saya pikir saya bisa mengeluarkan semua energi positif dari para pemain. Tentu saja, saya berharap dan akan berusaha membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026, ujar Kluivert dalam wawancaranya dengan media internasional 433. Kluivert resmi diperkenalkan sebagai pelatih Timnas Indonesia pada tanggal 12 Januari lalu. Pelatih berusia 48 tahun ini menggantikan Sintayong, dan kini dihadapkan pada tugas berat, memimpin Indonesia di 4 laga sisa babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Debutnya akan berlangsung pada laga melawan Australia di Sydney, tanggal 20 Maret mendatang. Meski tekanan tinggi mengiringi langkahnya, Kluivert tetap optimis bisa membawa perubahan besar. Harapan tinggi dari supporter adalah hal yang normal. Mereka sangat antusias, karena ini adalah kesempatan besar untuk mencetak sejarah baru. Saya merasa terhormat menjadi bagian dari generasi hebat ini. Jika kami lolos ke Piala Dunia, itu akan menjadi momen bersejarah bagi sepak bola Indonesia, tambahnya. Dengan semangat dan pengalaman Kluivert, supporter Garuda tentu berharap mimpi tampil di Piala Dunia 2026 bisa menjadi kenyataan. Kini, semua mata tertuju pada sang pelatih dan timnas untuk mewujudkan harapan bangsa. Pemain Timnas Indonesia, Tom Haye, mengungkapkan reaksinya atas pergantian pelatih dari Sintayong ke Patrick Kluivert. Meski sempat terkejut, ia memilih untuk percaya dengan keputusan PSSI dan siap bekerja keras demi mimpi besar Timnas Indonesia, yakni tampil di Piala Dunia 2026. Kepergian Sintayong sejujurnya agak tidak terduga, namun, saya percaya ada alasan di balik keputusan itu. Dengan pelatih baru, staf baru, dan ide-ide yang mereka bawa, saya pikir ini langkah positif bagi Timnas Indonesia, ungkap Haye di kanal YouTube pribadinya. Haye juga mengungkapkan antusiasmenya terhadap proyek besar ini, termasuk komitmen Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, untuk membawa sepak bola Indonesia ke level yang lebih tinggi. Pak Erick Thohir sangat berkomitmen, dan kita semua memiliki tujuan yang sama. Sebagai pemain, yang terpenting adalah kami mempercayai prosesnya. Kami akan bekerja keras dan memberikan segalanya untuk mencapai mimpi ini, tambahnya. Sebagai salah satu pemain diaspora, Tom Haye yakin kehadirannya bersama pemain-pemain lain dapat memberikan kontribusi besar untuk Timnas Indonesia. Ia pun bertekad membantu skuad Garuda mencetak sejarah baru. Dengan semua yang terjadi, fokus kami adalah mencapai Piala Dunia. Itu mimpi kami dan langkah besar untuk mengembangkan sepak bola Indonesia, tegasnya. Di era Patrick Kluivert, Haye dan rekan-rekannya siap mengerahkan kemampuan terbaik mereka demi membawa Timnas Indonesia ke panggung dunia. Supporter tentu berharap proyek besar ini menjadi awal kesuksesan baru bagi sepak bola Indonesia. Penunjukan Patrick Kluivert sebagai pelatih Timnas Indonesia menuai pro dan kontra di kalangan penggemar sepak bola tanah air. Banyak yang belum bisa move on dari Sintayong, pelatih asal Korea Selatan yang dianggap berhasil memajukan sepak bola Indonesia meskipun belum mempersembahkan trofi. Sebelum resmi ditunjuk, beberapa isu negatif terkait Kluivert mencuat, seperti keterlibatannya dalam judi online dan masalah hutang. Namun, mantan pemain Arema, Agus
meminta masyarakat untuk tidak terlalu fokus pada hal negatif dan memberikan dukungan penuh kepada Kluivert. Pergantian pelatih hal biasa dalam sepak bola. Jangan sampai pelatih baru ini terbebani dengan pelatih sebelumnya. Pro dan kontra pasti ada, tapi PSSI punya pertimbangan matang, ujar Agus. Ia juga menekankan bahwa semua pemain, baik lokal maupun diaspora, memiliki posisi yang sama dalam skuad. Diaspora dari Belanda banyak, tapi kalau sudah pakai baju Indonesia, semua sama. Mereka juga punya darah Indonesia, tambahnya. Tantangan besar langsung menanti Kluivert di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia akan menghadapi lawan berat seperti Australia, Bahrain, China, dan Jepang. Agus optimis bahwa hasil positif dalam pertandingan-pertandingan tersebut dapat membantu Kluivert mendapatkan dukungan penuh dari para penggemar. Timnas Indonesia U17 menunjukkan performa gemilang dalam laga uji coba melawan Korea Selekau, atau dikenal dengan KKS pada Jumat kemarin di Stadion Sijalak Harupat, Bandung. Pasukan Nova Arianto menang besar dengan skor 13-0 dalam pertandingan yang berlangsung dalam 3 babak, masing-masing berdurasi 30 menit. Pada babak pertama, M. Zahabi Goli DKK, langsung tampil agresif dengan mencetak 3 gol tanpa balas. Permainan semakin menggila di babak kedua dengan tambahan 7 gol. Babak terakhir tak kalah impresif. Tim Garuda Nusantara mencetak 3 gol lagi, mengakhiri pertandingan dengan kemenangan telak. Laga ini menjadi bagian dari pemusatan latihan yang digelar di Bandung sejak tanggal 9 Januari hingga tanggal 20 Januari. TC ini merupakan persiapan Timnas U17 jelang Piala Asia U17 2025 yang akan berlangsung di Arab Saudi pada 3–20 April tahun 2025. Timnas Indonesia U17 tergabung di pot 4 bersama Oman, Uni Emirat Arab, dan Korea Utara untuk pengundian penyisihan grup, yang akan dilakukan di Kuala Lumpur, Malaysia, pada tanggal 23 Januari tahun 2025. Pemain diaspora Timnas Indonesia, Mateu Becker, memutuskan untuk tidak lagi mengikuti pemusatan latihan Timnas U20 yang tengah dipersiapkan untuk Piala Asia U20 2025. Keputusan ini diumumkannya melalui Instagram pribadinya, di mana ia menyampaikan terima kasih kepada pelatih Indra Syafri atas kesempatan yang telah diberikan. Karena konflik kepentingan, saya tidak dapat melanjutkan dengan tim U20. Namun, ini memastikan saya tersedia untuk tim U17 di Piala Asia, tulis Mateu dalam Instagram story miliknya. Meski tidak dijelaskan lebih lanjut tentang konflik kepentingan tersebut, Mateu Becker, yang masih berusia 16 tahun, tetap menjadi bagian penting dari Timnas U17 yang sedang mempersiapkan diri menuju Piala Asia U17 2025 di Arab Saudi. Pengamat sepak bola Tommy Welly, atau akrab disapa Bung Towel, melaporkan tindakan doxing yang dialaminya ke Polda Metro Jaya, Jumat tanggal 17 Januari tahun 2025. Tindakan ini diduga terjadi akibat kritiknya terhadap kinerja mantan pelatih Timnas Indonesia, Sintayong. Kritik saya terkait sepak bola, tetapi yang terjadi justru penyerangan terhadap keluarga, terutama anak-anak saya. Ini sudah di luar koridor wajar, sehingga saya merasa perlu mengambil langkah hukum, ujar Towel. Towel mengungkapkan bahwa data pribadinya, termasuk nomor telepon, alamat, hingga informasi tentang anak-anaknya, disebarkan secara ilegal. Bahkan, media sosial anak-anaknya dan sekolah mereka turut menjadi sasaran serangan pesan tidak pantas. Ada juga pengiriman paket COD yang mengganggu ketentraman. Semua ini sudah sangat mengganggu, tambahnya. Meski mengalami berbagai serangan, Bung Towel menegaskan tidak akan berhenti memberikan kritik demi kemajuan sepak bola Indonesia. Saya tetap ingin sepak bola kita lebih sehat, baik dari sisi permainan maupun perilaku insan sepak bola, termasuk netizen, ujarnya. Dalam laporan ke Polda Metro Jaya, Towel membawa bukti berupa rekaman media sosial yang berisi penghinaan, pencemaran nama baik, hingga serangan terhadap keluarganya. Saat ini,
Laporan tersebut sedang dalam proses penyelidikan lebih lanjut.